Alhamdulillah, alhamdulillahil qail inna akramakum 'indallahi atqakum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah ini tidak lupa kami menyampaikan pesan atau wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha juga menjauhi segala larangannya. Makin kita bertakwa, pada hakikatnya kita makin tengah mengangkat diri kita sendiri di mata Allah agar kita mendapatkan kemuliaan. Kaum muslimin rahimakumullah, khutbah saya pada kesempatan kali ini diberi judul tentang keutamaan membaca sholawat. Membahas masalah sholawat ini saya teringat pada dialog dua tokoh besar di Indonesia yang cukup bersejarah, yakni Bapak Presiden pertama kita Bung Karno bersama Profesor Qadirun Yahya. Bung Karno itu kan insinyur, itu biasa dengan hal-hal yang bersifat pasti, matematis. Dan dialog itu pertanyaan mengenai keagamaan yang oleh Profesor Qadirun Yahya cukup luar biasa bisa dijawab dengan jawaban yang matematis, juga dengan rumus-rumus fisika. Namun saya tidak akan membahas dialog intinya, tetapi di ujung dialog dua tokoh ini, Bung Karno pernah merasa ragu. Beliau menanyakan, ini umat manusia ini yang begini banyak, yang kemungkinan juga banyak dosa, banyak khilaf, banyak salah. Dia sanksi kira-kira bisakah sampai kepada Allah? Bisakah taubatnya, doanya sampai kepada Allah? Maka Profesor Qadirun Yahya memberikan jawaban, yaitu maka dalam ajaran Islam ada yang namanya sholawat, yakni sebagai perantara agar apa yang kita doakan, apakah yang bersifat taubat kita, ataukah bahkan permintaan kita kepada Allah, itu dianjurkan sebelum berdoa kepada Allah kita juga membaca sholawat. Karena memang Nabi ini kan berbeda dengan kita. Kalau kita ini tidak dimaksum, pasti punya dosa, pasti punya salah. Tetapi Nabi adalah orang yang dimaksum. Ketika mau melakukan kesalahan, dicegah oleh Allah melalui bantuan para malaikatnya. Itulah sebabnya ya kita tidak bisa tembus langsung, maka harus melalui perantaraan Nabi. Kaum muslimin rahimakumullah, saya juga pernah mengalami satu peristiwa mengenai sholawat ini ketika berhaji di tahun 2019 yang lalu.
ada keanehan yang saya rasakan ketika pengen berdoa atau sholat di Raudhah. Kan rebutan itu. Padahal waktu di Masjidil Haram di Mekah, alhamdulillah dapat semua, mencium Hajar Aswad dapat, doa di Hijr Ismail dapat. Tapi di doa di Raudhah ini 4 kali berusaha gagal. Kadang-kadang sudah antri ingin kencing luar biasa sehingga harus kalah keluar. Kadang-kadang sudah dekat mau sampai, tiba-tiba giliran perempuan bubar. Sempat kegagalan yang keempat itu menangis. Apa dosa saya ini? Meraba-raba. Ya. Kemudian tiba-tiba tersadar, oh iya, saya merasa zikir saya selama di Indonesia sebelum pergi haji itu kayaknya sholawatnya sedikit sekali. Paling tiap baca doa, baca sholawat alhamdulillahirobbilalamin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kan begitu baca. Tapi tidak punya zikir sholawat saya sama sekali. Begitu tersadar, saya menangis, kemudian bismillah, detik itu juga mulai saya genjot baca sholawat. Alhamdulillah hari kedua berikutnya bisa tembus. Mudah sekali. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Banyak hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa membaca sholawat itu punya banyak keutamaan. Di antaranya orang yang membaca sholawat dalam salah satu hadis riwayat At-Tirmizi, kata Nabi, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat itu adalah pertolongan, adalah siapa yang paling banyak membaca sholawat kepada aku. Kita tahu bahwa tidak mudah kita untuk meraih ridha Allah, meraih surga Allah kelak di alam akhirat, karena itulah tadi dosa-dosa kita. Akan tetapi insya Allah ketika kita masih ada waktu bertaubat dan kita juga banyak membaca sholawat, insya Allah kita akan ditolong oleh Nabi Muhammad SAW dengan sholawat yang kita baca. Kemudian dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kata Nabi, man shalla alayya yaumal jum'ah thamanina marratan ghufira lahu dzunubun thamanina sanatan. Dzunubun thamanina sanatan. Barang siapa yang membaca sholawat di hari Jumat sebanyak 80 kali, maka akan diampuni dosanya selama 80 tahun. Bayangkan kalau umur kita tidak sampai 80 tahun, artinya insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni. Kemudian orang yang sering membaca sholawat juga, kata Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dinyatakan man shalla alayya sholatan lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma shalla alayya fal yukilla abdun min dzalik aw yuksir. Barang siapa yang membaca sholawat dengan satu bacaan sholawat, maka malaikat secara terus menerus memohonkan ampunan untuk kita yang tengah membaca sholawat itu. Ketika kita baca sholawat satu kali saja, itu malaikat ikut mendoakan kita supaya diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Apalagi kalau banyak baca sholawatnya, berarti sebanyak itu pula kita membaca sholawat, selama itu pula kita membaca sholawat, maka insya Allah malaikat juga akan turut mendoakan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Nah, di ujung hadis itu Nabi memerintahkan kita, maka bersalawatlah kalian sedikit atau banyak, sesuai dengan situasi dan kondisi kita boleh. Yang lainnya di dalam hadis riwayat At-Tabrani, man dzukirtu inda fakhati as-salata alayya khati'a tariqal jannah. Nah ini hati-hati. Kadang-kadang kita ada orang ceramah, orang
ngobrol tiba-tiba menyebut nama Nabi Muhammad, terus kita cuek, kita mengabaikan, kita menyampaikan, artinya tidak peduli. Ya barang siapa disebut namaku, kemudian kita tidak membacakan sholawat untuk Nabi, maka kita juga akan dicampakkan, akan disingkirkan ke neraka. Na'udzubillah minzalik. Itulah sebabnya kadang-kadang banyak kiai atau ustaz kalau ceramah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, jamaah menjawab shollu alaihi. Itu dalam rangka mengamalkan hadis ini. Sebab kalau kita tidak jawab, dalam hadis lain kita dianggap pelit juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian mungkin ada satu pertanyaan tentang membaca sholawat ini. Tetapi ini saya hanya ingin mengajak tidak usah berdebat sampai ribut ya. Karena kan ada sebagian orang membaca sholawat itu membaca Sayyidina, yang artinya adalah tuanku. Ada juga yang tidak. Itu karena masing-masing punya dalil, masing-masing punya pedoman. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, kan begitu. Tapi ada kelompok lain yang tidak boleh ya. Sebab itu mengkultuskan. Karena itu kalau kita dalami, kita kaji, mereka juga yang membaca Sayyidina silakan karena punya dalilnya, punya ijtihadnya. Di antaranya itu pendapat Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri di dalam Hashisha Al-Bajuri juz 1 halaman 156. Penulis kitab ini menyatakan bahwa membaca Sayyidina dibolehkan karena Nabi pun pernah menyebut ya dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah yang menyatakan anna sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanashaqu anhul qabru wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Bahwa saya adalah sayyid. Sayyid itu tuan ya, bapak kalian semua nanti pada hari kiamat. Nah, itu ada kata-kata sayyid. Kemudian diperkuat lagi di dalam kitab Manhaj Salaf fi Fahmi al-Nusus Ba'in al-Nazariyah karangan Said Muhammad bin Al-Alawi Al-Maliki, bahwa kata Sayyidina itu tidak hanya tertentu dipakai oleh Rasulullah pada hari kiamat, karena pada hakikatnya Nabi Muhammad adalah sayyid dari keturunan Bani Adam di dunia maupun di akhirat. Artinya mereka ini mengeluarkan ijtihad tidak sembarangan, menggali berbagai macam hadis Rasulullah. Tetapi kalaupun ada yang merasa misalnya bahwa itu tidak pernah diucapkan langsung oleh Rasulullah untuk selalu menyebut Sayyidina, ya silahkan sesuai dengan keyakinan, asal jangan saling menyalahkan. Kita harus menjaga persaudaraan kita, karena jangan sampai gara-gara Sayyidina kemudian sesama umat Islam berkelahi, cekcok. Yang senang itu justru naudzubillah orang lain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan mari kita di sisa usia kita ini banyak-banyak kita membaca sholawat. Silahkan sesuai dengan situasi dan kemampuan kita. Di waktu-waktu lengang kita, sebenarnya banyak waktu lengang kita, sambil nyetir mobil, sambil nyetir motor pun kita baca sholawat itu bisa. Yang penting sudah profesional nyetirnya ya, sudah ahli, insya Allah ya, pelan-pelan saja. Boleh dalam hati, boleh juga bisiri dengan suara pelan. Atau duduk secara khusus membaca sholawat setiap hari kita rutinkan. 80 kali boleh, 100 kali boleh, sesuai dengan kemampuan kita. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.